Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Kewirausahaan 6G yang terdiri dari Febriana Rahmawati dan saya Ari Pratiwi akan menyampaikan hasil review jurnal internasional untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah analisis laporan keuangan bank syariah. Selanjutnya saya akan mereview hasil jurnal internasional yang berjudul The Importance of Maqasid Syariah as a Theory in Islamic Economic Business Operation dan diterbitkan oleh International Journal of Islamic Business and Economic tahun 2019 dan ditulis oleh Nur Hadi. Volume dan halaman Vol 3 nomor 2 halaman 131 sampai 145 dan bernomor ISSN 2599 sampai 3216. Yang pertama, pada bab abstrak. Nah, artikel ini membahas tentang urgensi maqasid syariah dalam operasi bisnis ekonomi syariah dan pesatnya perkembangan ekonomi Islam dan keuangan di era kontemporer ini. Banyak permasalahan yang muncul, seperti lindung nilai, skema suku, pembiayaan sindikasi antara bank syariah atau dengan bank konvensional, rekonstruksisasi, pembiayaan properti inden, penggunaan pembiayaan multi, kartu kredit, tawar-menawar bagi hasil bersih, angsuran emas, investasi emas, dan kasus-kasus baru lainnya. Nah, penerapan hikmah maqasid syariah merupakan penjabaran dari maqasid agung atau tujuannya, yaitu menjaga harta dan memenuhi tujuan dan masalah harta. Yang selanjutnya pada bab pendahuluan, pada paragraf 1 ini menjelaskan tentang tujuan dari maqasid. Nah, apa maksud dari maqasid Allah dibalik hukum Islam dan sistem keuangan Islam sebagai syarat untuk manusia saling berinteraksi atau muamalah? Nah, dalam lingkup bisnis dan keuangan syariah, keberadaan maqasid syariah menjadi sarana sinergi antara nas dan kepentingan pasar atau situasi untuk memastikan bahwa kepentingan pasar adalah kepentingan yang sebenarnya atau maslahat. Nah, bahwa kepentingan ekonomi adalah kepentingan banyak manfaat dan kepentingan bisnis itu adalah kepentingan jangka panjang menurut rumusan maqasid syariah bisnis ekonomi. Lalu pada paragraf selanjutnya ini menjelaskan tentang definisi maqasid syariah. Nah, menurut para ulama ushul fiqh, mendefinisikan maqasid syariah dengan maksud dan tujuan yang dimaksudkan dalam menghadirkan hukum untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah suatu konsep untuk memahami maksud dan tujuan nilai-nilai syariah yang tersirat dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia untuk mencapai kemakmuran dunia atau kebahagiaan dan kemakmuran dunia. Penerapan maqasid syariah ini sendiri dapat dilihat dari keterikatan maqasid syariah dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam aspek bisnis atau jual beli. Nah, jual beli ini sendiri merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi Islam sebagai agama rahmatan syariah. Al-Alamin juga dibahas hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli menurut ketentuan syariah. Nah, selain menjadi faktor penting dalam menentukan dan menciptakan produk ekonomi syariah, maqasid syariah juga dapat berperan ganda, yaitu kontrol sosial dan instrumen sosial ekonomi untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Nah, ini juga maqasid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional dari produk hukum Islam yang dihasilkan dalam
kegiatan ihtijaj ekonomi Islam kontemporer. Maqasid syariah akan memberikan pola pikir yang rasional dan substansial dalam perjanjian dan produk perbankan syariah. Melalui pendekatan maqasid syariah ini, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan sangat baik dan dapat merespon perkembangan bisnis yang berubah dengan cepat pada masa kini. Pada bab yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, pada jurnal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yuridis untuk mengumpulkan data deskriptif, data yang terbagi menjadi data primer dan data sekunder, dan data pendukung. Nah, dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi, yaitu mengumpulkan data dari buku atau naskah, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, rekaman, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitiannya. Pada bab pembahasan, pada jurnal ini ada 3 poin. Yang pertama adalah maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Yang kedua, maqasid al-amanah atau tujuan umum ekonomi dan bisnis. Dan yang ketiga adalah maqasid al-hasanah atau tujuan khusus ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Pelaksanaan maqasid syariah lagi-lagi merupakan penjabaran dari maqasid agung, yaitu hifz al-mal, melestarikan harta dan memenuhi tujuan dan masalah harta. Nah, maksudnya adalah menjaga dan memelihara niat dari harta tersebut. Terkadang dalam hal cara mendapatkannya itu atau dalam hal menjaga harta yang sudah dimiliki. Hifz al-mal syariah amanah adalah sekumpulan kaidah di bidang muamalah, dan cara ini diterjemahkan dengan maqasid syariah ammah atau tujuan umum, dan maqasid hasanah tujuan khusus. Disebut juga maqasid ju'iyah yang jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya pada poin kedua adalah maqasid al-amanah atau tujuan umum ekonomi dan bisnis. Maqasid amanah dalam berbisnis atau berinteraksi dengan manusia lain artinya setiap perjanjian itu harus jelas. Setiap perjanjian bisnis harus diketahui oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Nah, untuk mencapai target tersebut, maqasid syariah memberlakukan ketentuan tausik atau mengikat dalam perjanjian muamalah, seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus dicatat, disaksikan, dan dapat dijamin. Nah, di samping itu ada juga prinsip-prinsip adil yang diterapkan dalam bisnis. Nah, di antaranya adalah tanggung jawab pelaku akad untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya, seperti berinvestasi dengan cara yang baik dan profesional, menyalurkan secara halal, dan memenuhi kewajiban hak miliknya. Nah, di antara sarana yang digunakan oleh syariat Islam pun untuk mencapai tujuan yang adil adalah dengan bersedekah dan tidak menyia-nyiakan harta. Pada poin ketiga adalah maqasid al-hasanah atau tujuan khusus ekonomi dan bisnis. Nah, maqasid hasanah dalam ekonomi dan bisnis meliputi maqasid larangan riba, maqasid perbedaan jual beli riba, maqasid larangan riba qard, maqasid larangan maisir, maqasid khiyar dalam jual beli, serta maqasid sedekah atau zakat. Terakhir adalah bab kelebihan jurnal dan kekurangan jurnal. Nah, kelebihan dari jurnal internasional ini adalah yang pertama, teori yang dijabarkan sangat rinci dan lengkap. Semua itu sudah terpapar di jurnal ini. Dan yang kedua, penjelasan dan teori ini terfokus pada yang dibahas pada jurnal maqasid syariah. Nah, maksudnya terfokus ini adalah jurnal ini tidak membahas ke lain masalah
di luar maqasid syariah. Dan kekurangan dari jurnal ini adalah yang pertama, bahasa yang digunakan penulis ada beberapa yang kurang familiar di halayak umum. Maksudnya kemungkinan jika ini dibaca oleh orang-orang umum sepertinya kurang pas. Dan yang kedua, penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penerapan maqasid syariah dalam operasi ekonomi Islam bisnis sangat dibutuhkan dalam interaksi manusia yang bermanfaat. Bisnis ekonomi menjadi tahapan kunci bagi keberlangsungan transaksi. Nah, oleh karena itu implementasi maqasid syariah sebenarnya merupakan penjabaran dari maqasid itu sendiri yang biasa disebut dengan pemeliharaan harta, memenuhi tujuan, serta masalah harta. Baik, selanjutnya saya Febriana Rahmawati, NIM 185231266, ingin menyampaikan hasil dari review jurnal yang berjudul The Effect of FDR, NPV, OEOA, and Size Toward ROA, Comparative Study on Indonesia Islamic Bank and Malaysia Islamic Bank period 2010 to 2015. Jurnal yang berjudul The Effect of FDR, NPV, and OEOE and Size Toward ROA, Comparative Study on Indonesia Islamic Bank and Malaysia Islamic Bank period 2010 to period 2015. Dari jurnal International Journal of Islamic Business and Economic, volume 3, halaman 9-22. Penulisnya Anafil Windria tahun 2019 dengan nomor ISSN 25993216. Pada subbab yang pertama yaitu pendahuluan, si penulis pada jurnal ini menjelaskan latar belakang Bank Syariah Indonesia dan juga Bank Syariah Malaysia. Indonesia dan Malaysia merupakan negara dengan jumlah bank syariah terbesar di ASEAN pada tahun 2016. Perbedaan yang paling menonjol antara Bank Syariah Indonesia dan Malaysia adalah dasar negaranya, di mana Malaysia adalah negara Islam, sedangkan Indonesia adalah negara dengan Pancasila ideologi. Kemampuan Bank Syariah menghadapi persaingan industri di MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi perhatian. Isu yang paling penting adalah bagaimana kinerja dan kesehatan perbankan syariah di masing-masing negara. Rasio keuangan dapat dibandingkan antara rasio keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk melihat apakah ada penyimpangan dari rata-rata industri atau dari standar yang ditetapkan. Itu adalah pendapat dari Van Hoon 2004. Kemudian kinerja bank yang diproyeksikan dengan ROA dipengaruhi oleh berbagai variabel. Pada penelitian ini, si peneliti menggunakan 4 variabel sebagai variabel yang mempengaruhi ROA. Variabel tersebut adalah likuiditas atau FDR, risiko pembiayaan atau NPF, efisiensi atau OEOI, dan ukuran perusahaan atau size. Pergerakan Return on Asset ROA perbankan syariah Malaysia tahun 2010 hingga 2015 lebih stabil dibandingkan bank syariah di Indonesia. Ini merupakan salah satu alasan mengapa penulis mengambil judul tersebut. Kemudian tak lupa penulis menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas pada jurnal, yaitu teori fungsi intermediasi, teori profitabilitas, teori skala ekonomi, dan teori kontingensi. Subbab selanjutnya yaitu metode penelitian.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan populasi seluruh bank syariah di Indonesia dan Malaysia pada periode 2010 sampai 2015. Sampel yang digunakan yaitu 4 bank syariah di Indonesia dan 3 bank syariah di Malaysia. Sampel dipilih berdasarkan ketersediaan data di masing-masing website bank. Data bersumber dari laporan keuangan triwulan yang diterbitkan bank syariah dan neraca triwulan yang diperoleh dari situs resmi masing-masing bank. Analisis ini dibantu oleh program SPSS. Data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji Cow, dan uji beda T. Subbab yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini, si penulis jurnal menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi ROA dan menjelaskan hasil analisisnya, yaitu pengaruh NPV yang tidak signifikan terhadap ROA terjadi karena FDR yang tinggi pada suatu saat dapat mengindikasikan peningkatan pendapatan dari pembiayaan. Rata-rata FDR pada Bank Syariah Indonesia adalah 93,13%. Nilai ini di atas ketentuan Bank Sentral di Indonesia. Peningkatan pembiayaan menyebabkan default loss dapat ditutupi oleh peningkatan pendapatan dari pembiayaan. Selain itu, hubungannya tidak signifikan antara NPF dan ROA juga dapat terjadi karena efisiensi biaya di luar biaya pembiayaan, pajak, biaya sewa, administrasi, dan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan oleh pembiayaan sehingga dapat menutup penurunan pendapatan yang disebabkan oleh NPF. Secara statistik, nilai NPF tahun 2010 sampai dengan 2013 memiliki variasi data yang terlalu kecil. Sedangkan variasi data pada ROA sangat fluktuatif sehingga secara statistik tidak berpengaruh signifikan antara NPF terhadap ROA. Selanjutnya yaitu nilai BOPO pada bank sampel dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 87,48%. Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa BOPO yang lebih besar akan menyebabkan penurunan laba bank. Hasil penelitian ini sesuai dengan fundamental signal teori di mana semakin tinggi efisiensi maka akan semakin tinggi pula profit yang diperoleh. Semakin rendah BOPO menunjukkan tingginya efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah. Pendapatan bank dipengaruhi oleh efisiensi kemampuan bank dalam menjalankan operasionalnya. Nilai BOPO yang rendah menandakan kegiatan operasional bank berjalan dengan efisien, sehingga keuntungan yang diperoleh bank dapat meningkat. Bank Syariah Malaysia melakukan investasi yang ketat dan fokus pada ketahanan bank, sehingga NPF tidak berpengaruh negatif terhadap laba bank. Bank Syariah Malaysia memiliki rata-rata NPF sebesar 2,33% dan memiliki nilai maksimal sebesar 4,59%. Dapat dikatakan nilai tersebut masih dalam batas aman. Nilai maksimum NPF Bank Syariah Malaysia masih di bawah nilai referensi maksimum NPF di Indonesia, yaitu 5%. Ketika NPF masih di bawah tingkat toleransi dan masih dapat dikendalikan, maka penyaluran pembiayaan tidak akan berkurang. Pembiayaan perbankan syariah Malaysia didominasi oleh portofolio Buy Bitaman dan Murabahah. Produk ini memiliki risiko rendah dibandingkan dengan produk yang ada kontrak ketidakpastian alami. Rendah nilai NPF Bank Syariah Malaysia membuat NPF tidak akan berdampak negatif pada profitabilitas. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan ukuran perusahaan adalah total aset, teknologi, atau kekayaan intelektual. Bank Syariah Malaysia memiliki ukuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, karena Malaysia didukung oleh kebijakan pemerintahnya.
Pemerintah Malaysia menetapkan dana BUMN di Bank Umum Syariah dan menempatkan simpanan tabungan haji ke dalam bank syariah. Hal ini membuat aset Bank Syariah Malaysia semakin meningkat. Ukuran perusahaan di bank akan membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan operasinya. Hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Dan dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Subbab yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa FDR, NPF, OEOI, dan SAIS berpengaruh secara simultan terhadap ROA, baik di Bank Syariah Indonesia maupun Bank Syariah Malaysia. Di Bank Syariah Indonesia, variabel independen yang berpengaruh terhadap ROA adalah FDR, OEOI, dan SAIS. Di Bank Syariah Malaysia, hanya BOBO yang berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan uji Chow, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia. Dan yang terakhir, hasil uji T independen menunjukkan bahwa rata-rata variabel yang memiliki pengaruh yang berbeda antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia adalah size. Subbab yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Menurut saya, kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnalnya yang mudah dipahami karena penyusunnya runtut, kemudian disertakan dengan hasil data yang sudah diolah, dan sumber data yang digunakan cukup lengkap. Namun ada beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu dalam metode penelitiannya, si penulis kurang menyebutkan metode penelitian apa yang digunakan. Cukup sekian penyampaian hasil review dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.